Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita masih akan mendiskusikan mengenai bagaimana mendesain reservis. Ini adalah bagian terakhir ya, tentang desain-desain. Next time kita akan masuk ke pengimplementasian. Secara spesifik di sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai HeadOS atau Hypermedia as Engine of Application State. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep HeadOS dan contoh aplikasinya. Sesi ini terdiri atas dua subtopik. Yang pertama, kita akan flashback sedikit lagi, sekali lagi mengenai HTTP Request Response Cycle, karena masih berelasi. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik inti mengenai HeadOS. Mari kita mulai. Kita akan kembali menyimak terkait dengan request response cycle. Ini udah berulang-ulang, dan ini sudah kali kesekiannya kita membicarakan tentang request response cycle. Tapi karena HeadOS ini sangat berkaitan dengan ini, saya harus mengulang kembali. Baik, di sini ada dua parties ya, ada consumer di sebelah kiri dan ada provider di sebelah kanan. Jadi ada client dan server, kira-kira seperti itu. Tapi lebih tepatnya lagi sebenarnya consumer dan provider. Kemudian si provider menyediakan serangkaian sekumpulan eh, services ya dalam bentuk REST API yang bisa dikonsum atau digunakan oleh si consumer. Nah, consumer kemudian bisa merequest ya, oh saya butuh data yang ini atau eh, resource yang ini ya. Anda bisa si consumer bisa request sesuai dengan aturan yang didefinisikan atau dideskripsikan dalam kontraknya ditulis dalam bentuk dokumentasi. Jadi selama comply dengan kontraknya, kemudian sudah menggunakan HTTP request yang benar, yang sesuai, kemudian URI-nya sudah pas, kemudian kalau ada payload data sudah diberikan, lalu akan diproses oleh si provider. Nah, setelah diproses oleh provider akan memberikan respons ya. Respons itu akan ada summary-nya dalam bentuk response code, status code ya, 100, 200-an, 300-an, whatever, tergantung dari konteks responsnya seperti apa. Lalu ada payload ya, biasanya payload ini bentuknya JSON ya, tidak mesti ada, tapi kalau ada biasanya bentuknya JSON. Bisa bentuk lain nggak? Boleh ya, misalnya XML, tapi yang wajib ada adalah JSON ya. Coba diingat lagi di sesi sebelumnya. Nah, di mana peran HeadOS? Kira-kira idenya seperti ini. Kalau kita buka sebuah aplikasi, ya, di sana ada menu. Misalnya kita bisa ngeklik menu kalau di Facebook, contohnya, kita bisa add new friend, kemudian kita bisa search, kita bisa ngomen, kita bisa ngeposting mungkin picture, foto, atau ngeposting status, macam-macam, nge-like, gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan ketika kita membuka aplikasi Facebook. Nah, sekarang kita mau bicara di layer datanya ya, bukan di layer presentation. Kalau di presentation ya seperti tadi, kita bisa klik sana, klik sini, typing, enter gitu ya, kalau di aplikasi Facebook. Tapi bagaimana sebenarnya di layer data? Nah, itu akan dicerminkan dalam bentuk HeadOS. Jadi data yang ditransmisikan dari provider menuju ke consumer itu tidak hanya state dari apa namanya resource saja, tapi juga state dari aplikasi. Jadi misalnya contoh, kalau kita mau ketika kita buka Facebook ya, kan state dari resource itu kayak misalnya postingan dari rekan Anda tentu saja itu salah satu state. Tapi apa yang bisa Anda lakukan terhadap state itu? Oh, saya bisa like, saya bisa komen, saya bisa misalnya nge-retrieve status yang baru ya. Status baru itu maksudnya Anda kayak nge-refresh gitu ya, nge-retrieve status-status yang baru dari teman-teman Anda. Itu pilihan. Tapi dari sebuah resource Anda bisa nge-like ya, Anda bisa nge-komen, itu kalau resource-nya bentuknya adalah status, contoh. Atau Anda bisa ngelihat lebih detail ya, Anda bisa klik more dan lain sebagainya. Itu contoh kalau kita pakai Facebook web ya, contoh itu aplikasinya. Tapi di layer data ya, di layer data yang ditransmisikan dari si provider menuju consumer itu sebenarnya
opsi-opsi tadi itu juga sudah disediakan. Ya, jadi tanpa ada presentation, tanpa ada web application-nya, Anda bisa tetap berinteraksi seolah-olah Anda menggunakan web application dalam tanda kutip, melalui data yang ditransmisikan dari provider menuju consumer. Ya, masih agak-agak abu-abu ya, nanti kita akan lihat seperti apa bentuk datanya sehingga Anda bisa berinteraksi seolah-olah Anda berada di dalam aplikasi. Padahal sebenarnya Anda hanya bermain-main di level data ya. Di sini konteksnya adalah representational data. Ya, agak aneh memang kalau kita bayangin sekarang, nanti kita akan lihat bentuknya sehingga Anda bisa lebih ngerti. Baik, tapi idenya kira-kira seperti itu. Nah, itu yang nanti kita sebut dengan HeadOS. Kita akan masuk ke topik utama kita atau subtopik inti kita mengenai application state. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa REST ini tidak hanya dipakai untuk mentransmisi resource state saja, tapi juga lebih tinggi lagi kita bisa mengirimkan application state. Jadi ketika kita menggunakan sebuah services menggunakan REST ya, kita bisa seolah-olah sedang menggunakan suatu aplikasi tanpa representation ya, maksudnya representation sini tanpa presentation ya, tanpa tampilan ya, tanpa misalnya bentuknya web atau bentuknya yang ada menu-menunya application gitu, nggak kayak gitu ya, tapi kita hanya di layer data saja. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi REST tidak hanya digunakan untuk merepresentasikan resource state, tapi juga bisa di-push lebih jauh untuk merepresentasikan application state. Dengan adanya application state ini, si consumer itu bisa punya pilihan untuk melakukan hal-hal lain atau hal-hal follow up ya setelah dia mendapatkan respons. Jadi misalnya Anda Anda menggunakan service untuk books misalnya. Oke, Anda nge-retrieve books, sebuah resource book, kemudian di sana akan ada pilihan. Book ini bisa diapain ya? Bisa dipinjam, bisa dibaca, bisa di komen atau bisa di rating. Nah, itu contohnya. Jadi tidak hanya informasi booknya saja yang dikirimkan ke Anda, representasi dari si resource book itu saja, tapi apa yang bisa Anda lakukan sebagai bentuk follow up action setelah Anda punya data buku itu. Nah, itu yang akan diakomodir menggunakan dengan konsep HeadOS. Jadi Anda menambahkan follow up actions yang possible terhadap resource tersebut. Jadi si consumer bisa ya melanjutkan interaksi ke hal-hal yang lain ya dengan menggunakan informasi yang yang ditempelkan ya ke dalam resource representation tadi. Ya, kita akan lihat contohnya. Baik, kita ke definisi dulu ya dari HeadOS. HeadOS adalah singkatan dari Hypermedia as Engine of Application State. Jadi application state ya, key-nya sini adalah application state menggunakan hypermedia. Apa hypermedia? Ya, hypermedia itu bisa dalam bentuk JSON, bisa dalam bentuk XML, bisa dalam bentuk HTML juga termasuk hypermedia ya. Jadi kita bisa push REST untuk bisa merepresentasikan application state, di mana data yang di-exchange itu diperkaya lagi, tidak hanya resource representation saja, resource state saja, tapi juga application state. Jadi lebih besar lagi scope-nya. Nah, Anda bisa bayangkan ini GitHub ya. Nah, ini kalau kita pakai aplikasinya GitHub nih lewat web ya, ini ada presentation-nya. Di sini ada dua, ada data dan ada presentation-nya ya. Presentation-nya apa ya? Ini ada icon-nya, kelihatan gambarnya, kemudian ada search-nya kayak gitu bentuknya. Lalu ada links ya, pull request, issues, terus ada marketplace dan lain-lain ya, ada star, ada fork ya, macam-macam, ada clone nanti di situ. Wah, banyak sekali pilihan. Tapi ini adalah presentation terhadap resource state. Jadi di belakang ini ada data ya, ada resource state yang direpresentasikan, yang dipresentasikan dalam bentuk web application. Nah, di sini kan kita enak ya tinggal klik-klik ya. Karena usernya adalah manusia. Ya, saya manusia konteksnya, Anda manusia konteksnya, Anda akan berinteraksi dengan menggunakan web application ini lebih enak ya. Klik sana, klik sini, saya mau gini, klik sana, saya mau nge-clone ya, klik code lalu clone dan lain sebagainya, gampang.
Ya, jadi di sini ada follow up action. Ya, setelah saya buka ini kan saya nggak termangu-mangu ya, menyimak gitu, enggak. Tapi saya akan melakukan follow up action atau saya diberikan opsi untuk melakukan follow up action. Ya, bisa nge-like, bisa nge-star, bisa nge-fork, bisa nge-clone, bisa ngeklik berkas-berkas ini, bisa macam-macam. Ya, itu adalah follow up action dari proses saya membuka halaman ini. Ya. Bagaimana dengan kalau customer-nya adalah aplikasi, ya dalam bentuk consumer-nya adalah sebuah aplikasi. Ini kan consumer-nya manusia, saya. Tapi kalau si GitHub ini ingin berinteraksi atau terbalik ya, ketika aplikasi saya ingin berinteraksi dengan GitHub, apakah aplikasi saya melihat web browser ini? Sorry, web application dalam bentuk HTML ini? Kan tentu tidak. Saya akan berinteraksi dengan menggunakan API-nya. Nah, kalau di API level, saya akan mendapatkan data dalam bentuk representational states ya, dalam bentuk JSON misalnya. Nah, di sana aplikasi saya harus melihat ya, aplikasi saya harus melihat opsi-opsi yang saya bisa lihat di sini. Tapi untuk aplikasi ya, jadi ibaratnya Anda sebagai manusia, lalu Anda punya sebuah aplikasi yang Anda inginkan punya punya pilihan seperti Anda sebagai manusia ketika mengunjungi halaman GitHub ini. Ya kalau saya sebagai visitor ya karena saya manusia saya bisa klik fork, klik aja ceklek. Nah, kalau aplikasi mau ngeklik fork gimana caranya? Ya. Nah, karena aplikasi dia akan cenderung untuk melihat data saja. Dia tidak perlu melihat ini cantik warnanya hijau, warnanya coklat, warnanya whatever. Dia nggak perlu. Ya, dia cuma perlu datanya mana. Kalau saya mau nge-fork, saya klik kemana. Kalau saya mau nge-star, saya klik mana. Kalau saya mau ngelihat atau saya mau nge-download, nge-clone, saya klik link yang mana. Nah, itu penting bagi eh, aplikasi ya, kalau kliennya adalah aplikasi atau consumernya adalah aplikasi. Kalau consumernya manusia ya tampilan kayak gini udah oke, udah mantap. Tapi kalau aplikasi ya dia nggak butuh yang kayak gini. Dia butuh yang data oriented. Nah, kita akan lihat bentuk yang data oriented ya. Nah, berikut ini adalah contoh data oriented atau data orientasi data dalam bentuk JSON ya yang diberikan dari provider ke consumer. Di sini consumernya adalah aplikasi, bukan manusia. Jadi aplikasi kan nggak perlu fancy ya, dia nggak perlu ada warna hijau, ada warna coklat, ada buttonnya di sini rapi, cantik gitu ya, nggak perlu. Dia cuma perlu datanya. Mana datanya? Kalau saya mau nge-fork ya, bikin apa namanya, clone-nya apa namanya, kayak percabangannya gitu ya, clone project-nya gitu ya, bukan clone sih, kayak kita ngeduplicate gitu ya. Nah itu nge-forking ya, linknya mana? Kalau saya mau melakukan start, saya klik yang mana dan lain sebagainya. Nah di sini ada semua ya. Nah di sini ada semua pilihannya. Ini contoh HeadOS ya, HeadOS dengan contoh kasus adalah uh, GitHub ya. Jadi instead of hanya menampilkan data dari repository, si GitHub memberikan opsi yang lain ya, bukan opsi yang lain ya. Memberikan opsi-opsi tambahan follow up action terhadap aplikasi saya sehingga aplikasi saya bisa melakukan hal yang berikutnya ya. Misalnya aplikasi saya mau nge-like misalnya atau mau nge-fork, boleh nggak? Boleh ya. Ya klik aja linknya URL gitu ya. URL gitu ya. Dia bisa nge-fork ya. Atau dia mau misalnya mau lihat siapa saja yang berada dalam apa namanya tim yang mengerjakan atau yang bisa berkontribusi ke GitHub repo ini ya. Dia tinggal klik atau dia tinggal menuju ke follow up links yang ada di sini ya, dia tinggal ikutin aja. Ini masih panjang nih, banyak pilihannya ya. Nah itu contohnya aplikasi dari HeadOS. Jadi di mana yang tadi kalau dari sudut pandang human ya bentuknya itu kayak web ya, bentuknya web memang bukan kayak web yang cantik tadi ya. Tapi kalau kliennya adalah aplikasi atau consumernya adalah aplikasi, tentu dia nggak akan perlu seperti itu. Dia perlu yang seperti ini. Saya kalau mau nge-like kemana? Kalau saya mau nge-star kemana? Kalau saya mau lihat issues kemana? Kalau saya mau lihat siapa saja member dari repository ini, siapa saja kontributornya, saya mau klik link yang mana. Nah, itu yang penting bagi sebuah aplikasi
ketika dia berperan sebagai consumer dari GitHub, GitHub ya, contohnya GitHub. Nah, ini kita lihat lagi contoh yang lain yang lebih simplistik lagi. Ini adalah kasus perpustakaan. Di sini kalau kita tidak pakai HeadOS, ya dia cuma memberikan data atau representasi dari resource saja yang sebelah kiri bawah ya. Ya sudah begitu aja. Terus nanti si customer atau si consumer kalau mau melakukan hal yang lain ya dia harus baca dokumentasi lagi. Kemudian dia akan menggunakan dengan membaca dokumentasi itu dia akan create implementation lagi, lalu dia akan call lagi ya, akan consume lagi API yang baru. Nah, kalau dengan HeadOS, si aplikasi sudah bisa melihat apa saja follow up action yang bisa dia lakukan. Contohnya di sebelah kanan ya. Jadi selain menyampaikan data buku atau representasi dari resource buku tertentu, diberikan juga follow up links ya. Misalnya contoh untuk meminjam, ini linknya ya. Kalau mau nge-rate itu kayak ngasih bintang 3, bintang 4 gitu ya. Itu linknya di sini. Kalau mau melihat daftar buku ya, selain buku yang sedang kita lihat ini, Anda bisa menuju ke link yang ini. Jadi kayak ada follow up links-nya. Dengan demikian Anda bisa berimajinasi seolah-olah aplikasi Anda itu lagi nge-browsing ya. Dia punya pilihan untuk nge-browsing. Habis dari sini saya akan klik ini. Habis dari sini saya klik ini. Habis ini saya klik ini. Seolah gitu ya. Seolah-olah ngeklik padahal dia nge-consume ya. Oh, saya akan mengkonsum ini, berikutnya saya akan konsum ini, berikutnya saya konsum ini, berikutnya konsum ini dan seterusnya. Jadi ini dari perspektif ya, ini masalah perspektif. Kalau perspektifnya adalah manusia, tentu kita akan melihat dalam bentuk web. Tapi kalau perspektifnya adalah mesin, ya mesin kan nggak, kalau ngelihat web kan dia akan buat apa sih fancy? Dia nggak perlu ya. Banyak aspek yang dia tidak perlukan. Dia akan lebih fokus ke data oriented ya. Dia lihat datanya, kemudian apa yang bisa saya lakukan terhadap resource tersebut. Nah, itu yang dimaksud di sini ya. Dimaksud dengan HeadOS. Jadi tidak hanya merepresentasikan state dari resource, tapi juga state dari application ya, dengan menggunakan extra follow up links ya. Jadi si consumer atau di sini konteksnya consumernya adalah application, sebuah web application gitu ya misalnya ya, itu bisa menggunakan follow up links tersebut untuk next communication, next interaction ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membicarakan mengenai testing methods. Nah, kita akan mulai beralih ya dari desain, kita akan membicarakan tentang testing methods, implementasi testing methods. Kemudian saya juga akan minta Anda untuk mengincorporate HeadOS ke dalam API design Anda ya. Jadi nanti API yang Anda kembangkan itu sudah harus support HeadOS. Simple atau kompleks itu sangat subjektif, tapi Anda harus mengaplikasikan konsep HeadOS ke dalam kasus Anda ya, ke dalam project Anda. Saya kira itu saja untuk sesi kali ini, sangat singkat. Saya pikir sudah cukup. Anda bisa fokus ke pengembangan project Anda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Ciao.